pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Wisnu Hermawan, Polri mengatakan pihaknya mengajukan red notice ke Interpol untuk pencarian salah satu tersangka kasus penipuan koperasi simpan pinjam Indosuria, Suwito Ayub, yang saat ini masih diburu oleh kepolisian. Direktur Operasional KSP Indosuria itu diduga berada di luar negeri. Namun belum diketahui lokasi negara tempat Suwito bersembunyi. KSP Indosuria memiliki 23.000 nasabah dengan mengumpulkan dana nasabah sebanyak 106 triliun rupiah. Berdasarkan hasil audit nasabah, ada lebih dari 6.000 nasabah yang tidak terbayarkan dengan jumlah kerugiannya sebesar kurang lebih 16 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia ditutup menguat 21,16 poin atau 0,31% ke 6.911,73 pada akhir perdagangan Jumat sore 3 Februari 2023. Sebanyak 241 saham naik, 262 saham turun, dan 213 saham stagnan. Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 22,67 miliar dengan total nilai 10,42 triliun rupiah. Sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kantor DPP Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta. Rombongan PKS dipimpin Wakil Ketua Majelis Suryo Muhammad Sohibul Iman. Tak nampak dalam rombongan tersebut Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Dari pihak tuan rumah juga tak berdiri menyambut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pihak Nasdem yang menerima rombongan nampak Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. PKS menyebut agenda kedatangannya kali ini sebagai ajang silaturahmi. Demikian Sonora Update. Energy restored. Radio Sonora. 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Halo sahabat Sonora, selamat sore semuanya. Di hari ini hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, saya Lina Puspita hadir menemani sahabat Sonora. Kita ketemu di program Ngobrol Santai Sore-sore. Ya, Lina sendiri di sore kali ini dan ditemani sahabat Sonora dong, dimanapun sahabat Sonora berada. Dan kita akan ngobrolin seputar apa sih ya? Ya, seputar yang ada di Yogyakarta deh. Nanti sampai jam 17 ya sahabat Sonora, tentunya ditemani juga dengan lagu-lagu Indonesia Manca dan Indonesia Hits dan Manca Hits ya. Bersama kami di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Selamat sore sahabat Sonora dan selamat mendengarkan. Sonora Oke sahabat Sonora, kali ini Lina mau ngobrolin terkait dengan tradisi warisan Ki Ageng Giring 3 ya. Ini ada di Gunung Kidul, tepatnya di Palian, warga Sodo Palian. Ini menggelar gelar apem contong nih sahabat Sonora. Di mana sahabat Sonora, pada Kamis malam kemarin, warga di Kelurahan Sodo Palian Gunung Kidul ini melaksanakan upacara apem contong nih sahabat Sonora. Setidaknya ini ada ratusan orang mengikuti prosesi ini. Nah, Lurah Sodo, Bapak Sunario mengatakan kalau apem contong ini merupakan tradisi yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya. Nah, apem contong ini adalah salah satu warisan dari Ki Ageng Giring 3. Nah, Ki Ageng Giring 3 ini adalah tokoh yang sangat dihormati oleh warga Sodo. Nah, adapun makamnya juga berada di kelurahan tersebut. Konon nih sahabat ya, Ki Ageng 3 ini memiliki kebiasaan berbuka puasa dengan apem contong. Oleh masyarakat, kebiasaan itu dikembangkan menjadi tradisi tahunan dan biasanya dilakukan warga usai panen jagung atau panen padi. Sonora Kita lanjut sahabat Sonora, warga Sodo Palian gelar apem contong, tradisi warisan Ki Ageng Giring 3 yang ada di Kelurahan Sodo Palian Gunung Kidul di sahabat Sonora. Konon sahabat Sonora, Ki Ageng Giring 3 ini memiliki kebiasaan berbuka puasa dengan apem contong. Ki Ageng Giring 3 ini merupakan tokoh yang sangat dihormati oleh warga Sodo dan adapun makamnya juga berada di kelurahan tersebut. Oleh
masyarakat, kebiasaan itu dikembangkan menjadi tradisi tahunan yang biasanya dilakukan warga usai panen jagung atau panen padi. Dan sebelum hari pelaksanaan, warga setempat akan bergotong royong membuat apem contong tersebut. Apem yang sudah jadi kemudian dibawa untuk dibuat dalam bentuk gunungan. Kemudian untuk proses sendiri diawali dengan arak-arakan gunungan apem contong oleh warga ke Balai Kelurahan Sodo. Nah, gunungan lalu diserahkan ke pejabat yang menjadi pemangku wilayah. Nah, setelah didoakan, apem dibagikan ke masyarakat untuk dinikmati bersama. Sonora Kita lanjut Sobat Sonora ngobrolin terkait dengan tradisi warisan Ki Ageng Giring 3. Ini yang dilakukan oleh warga Sodo, Palian Gunung Kidul ya, yang menggelar apem contong nih. Jadi tak hanya untuk gunungan Sobat Sonora, warga ini ternyata juga membuat apem contong untuk konsumsi sendiri atau bahkan dibagikan ke saudara atau warga di kelurahan lainnya. Nah, di sini Sobat Sonora, tradisi apem contong selalu dilakukan antara bulan Februari dan Maret. Pelaksanaannya pun dilakukan selama 2 hari, yaitu pada Kamis dan Jumat. Tradisi ini bukan hanya sebagai pengingat, tapi juga pengikat silaturahmi warga. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul, Sunaryanto juga menunjukkan ketertarikannya terhadap tradisi ini loh, Sobat Sonora. Secara khusus, beliau datang pada Kamis malam kemarin untuk menyaksikan langsung prosesinya. Ia juga mengapresiasi warga Sodo yang masih melestarikan tradisi warisan leluhur mereka. Dan ia pun berharap tradisi ini terus dijaga sebagai bentuk kearifan lokal. Dan tradisi seperti ini bisa mempererat hubungan antara warga yang berbeda latar belakang. Oke, itu Sahabat Sonora obrolan yang Lina sampaikan di kesempatan kali ini terkait dengan tradisi warisan Ki Ageng Giring 3 warga Sodo Palian yang menggelar apem contong. Dan informasi ini kami dapatkan dari tribunjogja.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora. Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto menyurati Gubernur Jambi Al Haris terkait kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil dinas pada Kamis malam. Edi meminta agar PNS yang anaknya menggunakan mobil dinas DPRD itu dinonaktifkan. Mobil Toyota Camry yang terlibat kecelakaan tunggal itu menurut Edi merupakan kendaraan dinas untuk tamu dan aset itu berada dalam kendali Sekretaris Dewan DPRD Jambi. Sedangkan Sekretaris Dewan DPRD Jambi Amir Hasbi mengatakan saat kecelakaan terjadi Toyota Camry itu dipakai anak kepala subbagian rumah tangga dan aset Sekretariat Dewan DPRD Jambi. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersikukuh tidak melepas tanah kesultanan atau Sultan Ground untuk proyek jalan tol. Menurut Sri Sultan, jika tanah keraton dilepas maka tanah keraton akan habis. Namun demikian, Sultan akan menerima apabila tanah itu dipakai atau dilewati proyek tol menggunakan sistem sewa dengan harga rendah atau tidak dibayar sekalipun. Intinya, keraton selaku pemilik Sultan Ground tidak akan melepaskan asetnya. Salah satu proyek tol di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang telah memasuki tahap konstruksi adalah tol Yogyakarta-Bawen. Beralih ke informasi mancanegara, Bank Sentral Inggris atau Bank of England menaikkan suku bunga acuannya menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve, The Fed. Berbeda dengan The Fed yang pada kemarin menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin dari 3,5% di Desember 2022 menjadi 4% di Februari 2023. Gubernur Bank Sentral Inggris Andrew Bailey mengatakan kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk menurunkan inflasi agar dapat kembali ke level 2%. Adapun per Desember 2022, inflasi di Inggris telah tembus 10,5% akibat kenaikan harga pangan dan energi global. Demikian Sonora Update. Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Halo Sobat Sonora, selamat petang. Lina kembali menemani Sobat Sonora ya. Dan seperti biasa di jam 17 kita akan update berita-berita dari daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya di program Selamat Petang Jogja. Dan berita yang kami sampaikan nanti diantaranya kami kutip dari tribunjogja.com sampai nanti jam 18. Sonora FM.
Kita ke berita berikutnya nih Sahabat Sonora. Di kesempatan kali ini kita ke Bantul. Ini di mana Sahabat Sonora Pemkab Bantul terus berupaya mengurangi pengiriman sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA Piyungan. Satu di antaranya langkah yang dilakukan adalah dengan rencana membangun tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST yang berlokasi Modalan, Banguntapan, Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Muslim mengatakan bahwa pihaknya berencana membangun TPST di Modalan yang mampu menampung kapasitas 49 ton per hari. Selain untuk menampung sampah, di TPST ini juga akan ada mekanisme pengolahan sampah. Adapun Pemkab Bantul telah menjalankan program Bantul Bersih Sampah atau Bantul Bersama 2025, di mana pada akhirnya sampah selesai di desa. Maka dari itu Pemkab Bantul akan membangun unit-unit pengelolaan sampah di beberapa tempat, termasuk mendorong kelurahan membuat TPST berskala kelurahan. Adapun proyek pembangunan TPST Modalan direncanakan dimulai pada tahun ini dan diperkirakan menghabiskan biaya senilai 22 miliar rupiah yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Bantul Ari Budi Nugroho mengatakan proses pembangunan TPST Modalan baru sampai tahap perencanaan dan persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pembangunan TPST ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemda DIY yang menginstruksikan agar kabupaten dan kota harus melakukan pengurangan sampah, dan langkah untuk mengurangi sampah salah satunya adalah dengan membangun TPST. Dan ia menyebut TPST Modalan ini nantinya bukan hanya menjadi tempat pembuangan sampah, tapi juga menjadi tempat pengolahan sampah terpadu yang mana akan dilakukan proses pemilahan, pengoposan hingga pencacahan. Dengan kapasitas sebanyak 49 ton per hari, TPST Modalan akan digunakan untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat di wilayah Kapanewon, Banguntapan. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM. Kita masih di program Selamat Petang Jogja nih Sahabat Sonora. Kita akan lanjut ke berita berikutnya nih Sahabat Sonora, di mana Satgas Saber Pungli atau UPP Kota Yogyakarta Pokja penindakan pengamanan 2 juru parkir yang diduga memungut tarif melebihi batas ketentuan alias nutuk harga. Satgas mengamankan juru parkir berinisial NI dari TKP Lorong Tengah Pasar Beringharjo dan juru parkir berinisial NC di lokasi utara Pasar Beringharjo pada Kamis 2 Februari 2023. 2 orang juru parkir diamankan tim Saber Pungli UPP Kota Yogyakarta Pokja penindakan yang dipimpin Kasat Reskrim karena diduga memungut tarif parkir melebihi ketentuan. Dari penangkapan NI, petugas menyita barang bukti uang tunai 5.000 hasil memungut tarif parkir sepeda motor 5.000 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Para juru parkir yang menyelenggarakan parkir dengan memungut tarif parkir tidak sesuai ketentuan itu telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2019 tentang perparkiran, Jo Perda Kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, Jo Perda Kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2020 tentang retribusi tempat khusus parkir. Dan menurutnya pemungut tarif parkir tak wajar ini cukup meresahkan masyarakat, apalagi Kota Yogyakarta menjadi salah satu tempat tujuan pariwisata. Sonora FM. Sahabat Sonora, kereta panoramik dengan spesifikasi khusus untuk menikmati panorama yang pertama kalinya ada di Indonesia mulai kembali beroperasi pada Jumat 3 Februari 2023 setelah beberapa waktu lalu sempat vakum. Pengoperasian dan perjalanan kereta panoramik dirangkaikan dengan KA Argo Parahyangan Panoramik relasi Gambir Bandung dan KA Argo Wilis Panoramik relasi Bandung Surabaya Gubeng. Humas PT Kereta Api Pariwisata Ilut Siregar menyampaikan pada hari pertama ini, okupansi penumpang kereta panoramik sudah mencapai kurang lebih 109% dengan jumlah penumpang mencapai 83 penumpang dari 76 set penumpang yang tersedia. Ilut juga menambahkan dalam pengoperasian kereta panoramik masih sama dengan pola perjalanan dengan kereta wisata, di mana perjalanan kereta panoramik ada 2 pola perjalanan, yaitu pola fit atau perorangan dan pola charter atau sewa. Perubahan atau pengurangan seat tersebut adalah upaya meningkatkan pelayanan dan memberikan kenyamanan, sehingga para penumpang akan menikmati perjalanan yang menyenangkan dan melihat pemandangan alam maupun pegunungan yang indah.
Selanjutnya, Idul Siregar menambahkan bahwa kereta panoramik ada tambahan mini pantry sebagai tempat sajian snack, makanan dan minuman yang akan diberikan oleh petugas train attendant pramugari ke para penumpang kereta panoramik. Perjalanan kereta panoramik pada Februari 2023 juga akan berjalan pada hari-hari weekend dengan tarif kurang lebih Rp350.000 yang dirangkaikan dengan kereta api Argo Parahyangan relasi Bandung Gambir dan tarif kurang lebih Rp1.120.000 yang dirangkai dengan KA Argo Wilis dengan relasi Bandung Surabaya Gubeng. Bagi masyarakat dan para penumpang yang akan bepergian menggunakan kereta panoramik dapat melakukan pemesanan tiket KA karena KA kereta api panoramik Argo Parahyangan dan kereta api panoramik Argo Wilis dapat dilakukan di aplikasi KAI, akses website KAI, dan seluruh channel penjualan resmi KAI lainnya. Sonora Sobat Sonora, objek wisata alam atau OWA Pluyon Kali Kuning di Umbul Harjo Cangkringan kembali dibuka bagi pengunjung umum mulai Jumat 3 Februari 2023. Pembukaan objek wisata di lereng Gunung Merapi ini setelah sebelumnya tutup lebih dari sebulan pasca diterjang banjir longsor pada 27 Desember 2022. Meski telah dipakai dan kini telah dibuka, pengunjung diminta tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan. Pada hari Jumat 3 Februari 2023, objek wisata alam OWA Pluyon dapat dibuka kembali untuk pengunjung. Demikian disampaikan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi TNGM Karyadi. Dijelaskannya, banjir longsor yang terjadi di OWA Pluyon pada 27 Desember lalu mengakibatkan sejumlah kerusakan, di antaranya pipa saluran air PDAM, saluran air untuk masyarakat Kelurahan Umbul Harjo, serta pengamanan jembatan Pluyon yang biasa dilalui pengunjung. Pasca kejadian itu, Resort Pengelolaan Taman Nasional di Cangkringan telah berkoordinasi dengan Lurah Umbul Harjo serta instansi terkait di wilayah Kapanewon Cangkringan untuk melaksanakan kerja bakti pembersihan material longsoran tanah, perbaikan pipa air serta perbaikan pada pengamatan jembatan Pluyon. Perbaikan juga dilakukan pada papan informasi di beberapa titik. Selama masa perbaikan itu, destinasi yang digunakan untuk syuting film KKN di Desa Penar ini terpaksa ditutup sementara bagi pengunjung sejak akhir Desember lalu. Hal itu dilakukan demi keamanan dan keselamatan pengunjung, dan kini perbaikan telah selesai dan RPTN Cangkringan telah membuat jadwal penjagaan petugas pelayanan pengunjung. Wisata Pluyon sudah bisa menerima wisatawan, kendati demikian pengunjung diminta tetap berhati-hati. Oke Sobat Sonora, sampai di sini Selamat Petang Jogja menemani, dan berita yang kami sampaikan tadi diantaranya kami kutip dari tribunjogja.com, dan nanti Dina masih akan temani Sobat Sonora karena kita akan bernostalgia hanya di 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora. Shopee, Tokopedia, dan Lazada kompak menurunkan atau menghapus penjual yang menjual produk minyak kita di aplikasinya. Hal ini menyusul dengan adanya larangan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk menjual minyak goreng curah kemasan minyak kita di online. Menteri Perdagangan melarang produk minyak goreng curah merek minyak kita dijual secara online karena membuat produk minyak kita menjadi langka di pasar tradisional. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau BUAS melakukan sidak ke gudang PT Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Saat sidak ditemukan dua pedagang yang diduga melakukan penyelewengan terhadap beras cadangan beras pemerintah atau CBP. Mereka diduga melakukan pengemasan ulang berukuran 50 kg, beras diecer menjadi 5 kg, dan pengoplosan beras bulog dengan merek lain. BUAS dalam kesempatan itu mengambil barang bukti, diantaranya sampel beras dan kemasan beras 5 kg. BUAS curiga dengan praktek itu harga cadangan beras pemerintah menjadi lebih mahal ke konsumen. Beralih ke informasi mancanegara, ekonomi Pakistan berada di ambang kehancuran. Pemadaman listrik secara nasional terjadi, serta harga kebutuhan pokok dan energi melambung tinggi. Perdana Menteri Shehbaz Sharif ditekan untuk berutang miliaran dolar melalui pembiayaan darurat dari Dana Moneter Internasional atau IMF.
Tetapi pemerintah menolak sejumlah syarat yang diminta, salah satunya terkait pelonggaran subsidi BBM. Akibatnya utang tidak akan diberikan dengan mudah karena pejabat IMF ingin melihat pemerintah Pakistan menerapkan reformasi fiskal. Syarif menolak melakukan perubahan seperti itu selama berbulan-bulan karena takut akan kemarahan dari masyarakat. Pemicu krisis Pakistan salah satunya karena ketidakstabilan politik dalam negeri. Demikian Sonora Update. Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Halo Sobat Sonora, Lina kembali ya. Kita akan nostalgia di hari Jumat ini sampai nanti jam 7. Kita akan nostalgia lagu-lagu Indonesia nih Sobat Sonora. Dan untuk Sobat Sonora yang mau bergabung, ditunggu banget di 0817 5483 200. Sonora FM. Oke Sobat Sonora, saatnya Lina akan sapa Sobat Sonora di kesempatan kali ini ya. Yang mau telepon juga boleh di 557762. Langsung angkat telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Mbak Bunda. Lina. Semoga sehat ya. Iya Bunda. Tadi lagunya Helen apa Mbak? Iya, tadi yang di request Bunda itu kan judulnya belum ketemu. Jadi ini Lina tadi judulnya ganti apa? Adakah Cinta Abadi. Apa? Adakah Cinta Abadi. Oh, itu aku belum punya. Adakah cinta yang abadi? Adakah Cinta Abadi. Oh, ada cinta yang abadi. Adakah cinta Oh, adakah abadi. yang abadi? Aku belum tahu itu. Oke. Ya, jadi berarti diganti itu ya. Terima kasih tadi. Oke. Nah, itu kalau misalnya ada waktu. Yang kedua tirai Mbak. Oke. Iya, boleh kirim-kirim dong. Iya, silakan. Selamat malam buat Bu Surti, Bu Gus, Bu Emma, Bu Monik, Bu Sakitarina, Bu Eril, Pak Budi Arjo, Pak Baim, Pak Hasan, Pak Daniel, Mas Satria Bakti Purnama. Spesial aja deh bertugas buat Mbak Lina. Kalau pulang hati-hati. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Putri ya. Berikutnya Lina mau nyapa juga di kesempatan kali ini untuk Sobat Sonora yang request lagu Nona. Nona boleh dong, nanti habis ini diputarin ya. Dari Gito Rolis. Kemudian terima kasih untuk Kak penyiarnya, mau tugas saya selalu ya. Dari Mas Meswara, Aksil Gua Sari Pajangan. Oke deh kalau begitu, kita ke lagu Gito Rolis Nona. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM. Oke Sobat Sonora, sampai di menit ke-32 ya. Kita masih di MKM Nostalgia Persada. Terima kasih untuk Sobat Sonora. Beberapa lagu nostalgia sudah Lina puter nih. Tadi lagu terakhir Kembalilah Kasih dari Anggun C. Sasmi. Sobat Sonora sudah menemani kita di kesempatan kali ini. Ini lagu diminta oleh Mbak Rini ya, yang ada di Jalan Wates. Terima kasih Mbak Rini, salam untuk keluarganya ya. Masih mengundang Sobat Sonora, silakan yang mau bergabung di kesempatan kali ini sampai jam 7 nanti ya. Lina mau sapa dulu di kesempatan kali ini sebentar. Tadi siapa ya yang sudah bergabung di 0817 5483 200 yang request lagu dari Hari Mukti, lagunya Ada Kamu gitu ya. Ini lagu diminta oleh Mas Ilham. Thank you Mas Ilham. Salam untuk semua pendengar Radio Sonora saja. Mbak Lina matur nuwun. Sami-sami. Langsung deh kita dengerin ya, Hari Mukti Ada Kamu. Sonora Sobat Sonora lagi cari buku untuk hadiah atau nambah koleksi di rumah? Serbu Gerai Kompas sekarang yuk. Borong bukunya mulai dari Rp5.000. Dapatkan diskon 30 dan 50% untuk buku-buku baru dari penerbit buku Kompas. Nah, kalau bawa koran Kompas, kamu bisa dapat tambahan lagi diskon 20%. Program ini berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Jadi jangan khawatir, promo diskon 30 dan 50% ini juga berlaku untuk pembelian di marketplace Tokopedia Harian Kompas. Promo ini berlangsung pada 27 Januari sampai dengan 3
3 Februari 2023. Jadi tunggu apa lagi? Serbu gerenya dan borong bukunya. Untuk informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram @bukukompas. Sonora FM. Oke saudara, sampai di sini ya Lina temani di MKM Nostalgia Persada di hari Jumat ini tanggal 3 Februari 2023. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah menyimak, dan Lina harus pamit dulu. Selamat malam dan sampai jumpa. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sonora Update. Selamat malam. Hasil survei serologi antibodi Serosurvey ketiga pada Januari 2023 untuk melihat kadar antibodi penduduk Republik Indonesia menunjukkan bahwa 99% populasi Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. Peningkatan kadar antibodi tertinggi berasal dari responden yang sudah mendapatkan vaksinasi booster. Adapun serosurvei dilakukan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Kementerian Kesehatan bersama dengan peneliti dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso Buas mengusulkan agar Presiden Jokowi mengubah skema pemberian tunjangan beras untuk aparatur sipil negara ASN, Polri, dan TNI yang sebelumnya dalam bentuk uang menjadi beras kualitas premium. Usulan ini ia sampaikan agar masalah distribusi beras bisa tersalurkan dengan baik dari hulu ke hilir. Apalagi menurut Buas, Bulog sudah memiliki modern rice milling plant atau pabrik penggilingan dan pengolahan beras modern. Tim pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menegaskan penurunan kadar antibodi usia 6 bulan vaksinasi COVID-19 tidak terjadi di tanah air. Informasi lebih lengkap akan disampaikan rekan Riko berikut ini. Silakan. Baik, terima kasih sahabat Sonora. Tim pandemi Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia menegaskan penurunan kadar antibodi usai 6 bulan vaksinasi corona tidak terjadi di tanah air. Perwakilan tim pandemi Fakultas Kesehatan UI, Pandu Riono, mengatakan hal itu dibuktikan dengan peningkatan ketahanan antibodi dibandingkan pada 6 bulan lalu. Meski begitu, Pandu Riono tidak membantah ada sebagian kecil lainnya yang mengalami penurunan kadar antibodi. Berikut penuturan dari epidemiolog Pandu Riono. Tetapi kita melihat bahwa dari data ya, ini bukan hayalan, yang di booster itu kadarnya paling tinggi. Dan yang di booster itu sudah terbukti risikonya paling rendah untuk masuk rumah sakit dan mengalami kematian. Sahabat Sonora, hari ini Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan melaporkan hasil survei serologi antibodi terbaru mencapai 99% dari proporsi masyarakat Indonesia. Kepala BKPK Kemenkes, Syarifah Lisa Munira, mengatakan hasil survei kadar antibodi COVID-19 itu lebih tinggi dibandingkan hasil pada Juli tahun lalu sebesar lebih dari 98%. Menurutnya, ketahanan kelompok itu disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 dan infeksi corona dari transmisi yang masih terjadi hingga saat ini. Demikian, Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio. Terima kasih rekan Riko informasinya. Kita baru saja dengarkan Sonora Update. Demikian Sonora Update. Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora.